Di video kali ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Langsung saja kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini ada x kuadrat sama dengan 4. Agar kuadrat yang ada di x itu dia hilang, maka kita perlu mengubah sisi sebelah kanan menjadi plus minus akar 4. Mengapa harus seperti itu? Ya, jadi seperti yang kita pelajari di materi perpangkatan atau bentuk akar, kalau misalnya ada akar kuadrat dari 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena akar 4 itu sama dengan 2. Begitu juga misalnya akar 3 pangkat 2, hasilnya 3. Nah, oleh karena itu, ya, supaya x kuadrat ini hilang kuadratnya atau menjadi pangkat 1, kalian perlu mengakarkan. Ya, kalian perlu mengakarkan kedua ruas. Jadi kalau di sini diakarkan, yang kanan juga diakarkan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu kenapa di sini ada plus minus? Nanti akan Bapak jelaskan setelah akarnya kita ubah menjadi bilangan biasa ya, bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjut. X sama dengan plus minus akar 4 hasilnya itu adalah 2. Nah, jadi X-nya itu jawabannya boleh 2 atau boleh juga negatif 2. Nah, sekarang Bapak jelaskan kenapa dia harus ada positif, negatif atau plus minus. Kenapa harus seperti itu? Nah, sekarang kita coba ya. Kita tulis misalnya di buku coretan. Misalnya ada 2 pangkat 2. Bener nggak hasilnya 4? Benar kan? Begitu juga kalau misalnya kita ada angka negatif 2 pangkat 2. Benar nggak hasilnya 4? Nah, ternyata benar. Nah, jadi plus minus ini kalian tuliskan apabila pangkatnya itu genap. Ya. Jadi kalau misalnya pangkatnya genap, kalian harus menuliskan plus minus. Nah, jadi di sini akar dari persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4 adalah x sama dengan 2 dan juga x sama dengan negatif 2. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini soalnya x tambah 5 kuadrat sama dengan 16. Nah, kurang lebih konsepnya sama seperti tadi ya. Di sini kuadratnya harus kita hilangkan. Nah, caranya gimana? Kita tinggal ubah menjadi akar di ruas sebelah kanannya. Jangan lupa gunakan plus minus akar 16. Kenapa harus ada plus minus? Karena di sini dia genap ya. Dan persamaan kuadrat pasti dia akan menggunakan tanda plus minus. Positif, negatif. Oke, kita lanjut lagi. Jadi x tambah 5 itu sama dengan plus minus 4. Nah, dari sini bisa kita pecah jadi 2 ya. Jadi x tambah 5 itu nanti sama dengan 4. Atau bisa juga x tambah 5 itu sama dengan negatif 4. Kita lanjut. X sama dengan 4 ya, 5-nya. Nah, kita kurang 4 dikurang 5 ya. Itu sama dengan x sama dengan negatif 1. Lanjut, x sama dengan negatif 4, 5-nya pindah ruas jadi negatif 5. Jadi x sama dengan negatif 9. Nah, jadi akar persamaan kuadratnya itu adalah x sama dengan negatif 1 dan juga x sama dengan negatif 9. Oke, jadi untuk yang bentuknya kuadrat seperti ini ya cukup mudah. Kalian tinggal mengakarkan sisi yang sebelah kanan ataupun nanti sebaliknya, tergantung dari soalnya. Oke, kita ke contoh yang terakhir, contoh nomor 3. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana cara menentukan akar menggunakan pemfaktoran. Sebenarnya soal yang ada di layar ini bisa kita selesaikan menggunakan pemfaktoran, tapi karena di sini berhubung kita belajar menggunakan kuadrat sempurna, maka akan kita selesaikan menggunakan kuadrat sempurna. Dan baiknya ya, kalau misalnya suatu soal itu
atau persamaan kuadrat itu bisa kalian selesaikan dengan pemfaktoran, lebih baik kalian selesaikan menggunakan pemfaktoran. Karena kalau misalnya menggunakan kuadrat sempurna ya, itu mungkin caranya akan lebih panjang. Oke. Bapak akan jelaskan dari langkah awalnya dulu. Nah, langkah awal ya, di sebelah kanan itu tidak boleh ada angkanya. Jadi di sini harus 0 ya. Maka nanti kalian tinggal pindah ruaskan ya. Walaupun di matematika tidak ada pindah ruas, supaya menyederhanakan Bapak jelaskan menggunakan pindah ruas seperti itu ya. Jadi x kuadrat kurang 5x tambah 7. Satunya pindah ke kiri ya. Jadi negatif 1 sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti x kuadrat kurang 5x itu 7 kurang 1 itu adalah 6. Nah gitu ya. Oke, sampai sini kita lanjut lagi. Kemudian konstanta yang 6 ini harus kita pindah ke kanan lagi ya, gitu. Atau kalau misalnya di buku kalian boleh menambahkan lawannya ya, supaya 6 ini jadi 0 gimana. Oke, Bapak tulis dulu ya. Jadi x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, supaya 6 ini jadi 0 ya, kalian kurang 6 gitu kan. Bapak ulangi lagi. Supaya 6 ini jadi 0, kalian pasti harus kurang 6. Maka daripada itu yang di sebelah kanan juga harus dikurang 6. Kalau misalnya kalian mau menggunakan pindah ruas ya juga boleh ya. Nah, Bapak menjelaskan sesuai yang ada di buku paket. Oke, kita lanjut lagi. Jadi x kuadrat kurang 5x. 6-nya habis ya jadi 0. Kemudian 0 dikurang 6 itu negatif 6. Oke, nah sekarang kita ke proses kuadrat menyempurnakan kuadrat sempurnanya ya, atau melengkapkan kuadrat sempurnanya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di situ kan ada x kuadrat kurang 5x. Nah, ditambah kalian fokus ke angka atau dari koefisien dari x. Ini kan koefisien dari x adalah negatif 5 ya. Nah, negatif 5-nya itu kalian bagi 2. Kemudian dikuadratkan. Oke, Bapak ulangi lagi. Koefisien dari x itu adalah negatif 5. Negatif 5-nya kalian bagi 2, kemudian dikuadratkan. Oke. Kemudian negatif 6-nya tetap. Karena di sebelah kiri itu kita tambahkan ini ya. Ini kan penambahan aja ya. Aslinya tidak ada. Nah, sebelah kanan juga harus kita tambahkan ini ya. Jadi dia ditambah negatif 5/2 pangkat 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini bisa kalian ubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat ya. Gitu. Nah, jadi bentuknya seperti apa? Yaitu gini, x dikurang 5/2 pangkat 2. Jadi yang kalian fokuskan itu adalah ini, x ini. Kemudian di sini ya. Nah, angka yang ada di dalam tanda kurung. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Kalian pasti sudah belajar di kelas 1 ya. Nah, di kelas 1 itu kan ada materi aljabar seperti ini. Jadi kalau misalnya ada A ditambah B kuadrat misalnya ya, itu nanti rumusnya, nah tidak cukup, Bapak geser dulu. Di kelas 1 ya, A tambah B kuadrat, itu nanti rumusnya adalah, rumus aljabarnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini dapatnya ya dari materi yang ada di kelas 1. Silahkan kalian baca kembali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini negatif 6-nya tetap. Kemudian ini kita kuadratkan ya. Negatif 5 pangkat 2, 25. 2 pangkat 2, 4. Nah gitu. Jadi lanjut, x kurang 5/2 pangkat 2 nya tetap. Nah ini kan pecahan ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Caranya gampang ya. Negatif 6-nya dikali 4. Jadi negatif 24. Ditambah 25 ya per 4. Bapak ulangi lagi. Negatif 6-nya dikali 4. Jadi negatif 24. Kemudian ditambah 25 dibagi 4. Oke, kita lanjut lagi. X kurang 5/2 pangkat 2 sama dengan
negatif 24 tambah 25 itu adalah 1 ya. Jadi 1/4. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan yang pemfaktoran ini jauh lebih panjang caranya ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, kalian akarkan ya, yang sebelah kanan diakarkan. Jadi X kurang 5/2 kuadratnya hilang. Jadi plus minus akar 1/4. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, X kurang 5/2 sama dengan plus minus akar dari 1 1, akar dari 4 itu 2. Bapak ulangi ya. Akar dari 1 1, akar dari 4 itu 2. Nah, jawabannya kemungkinan ada 2. Yang pertama X kurang 5/2 sama dengan positif 1/2 ya. Atau X kurang 5/2 sama dengan negatif 1/2. Nah, seperti itu. Nah, ini terakhir kita selesaikan menggunakan aljabar ya. Jadi X sama dengan 1/2, negatif 5/2 nya pindah ruas ke kanan jadi plus 5/2. Jadi X sama dengan 1 tambah 5 6 ya. Sudah sama penyebutnya 2 ya. Jadi X sama dengan 3. Nah, gitu. Lanjut, X sama dengan negatif 1/2, negatif 5/2 nya pindah ruas jadi positif 5/2. Lanjut, negatif 1 tambah 5 itu 4. Nah, 4/2 ya. Jadi 4/2 itu hasilnya 2. Nah, jadi akar penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 3 dan juga X sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah cara menyelesaikan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi cukup panjang. Nah, Bapak jelaskan beberapa contoh soal saja ya. Nanti kalian silahkan pelajari sendiri, kembangkan sendiri soal-soal yang ada di LKS ataupun buku paket. Ya, semoga apa yang Bapak jelaskan ini bisa dipahami ya. Kalau misalnya nanti kurang jelas, kalian boleh ulang-ulang videonya ataupun bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalnya ada yang kurang dipahami, Bapak jelaskan lagi di video yang lain. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.